welcome back to channel Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, kali ini Rane nggak sendirian nih, karena Rane ditemenin ada Ira di sini. Halo. Nah, ngomong-ngomong nih Ra, kita berdua mau ngapain sih di sini? Apa kita mau ngomongin tanaman hias lagi atau mau ngomongin ikan? Enggak dong ya. Jadi tuh hari ini kita mau bacain berita yang lagi hangat-hangatnya nih seputar pertanian. Wah, apa tuh Ra? Jadi kalau misalnya dipikir-pikir nih zaman sekarang ini, kamu pikir masih ada nggak sih anak muda yang mau jadi petani? Wah, kayaknya udah jarang banget gak sih guys? Menurut aku nih ya Ra, profesi petani ini sekarang gak dilirik sama anak zaman now gitu. Menurut mereka ya mungkin profesi petani ini gak keren. Jadi kerjaannya di sawah, mainan kotor-kotoran, megangnya cangkul, kayak gitu. Jadi anak zaman now sekarang mana mau gitu ya kerjanya kayak gitu. Nah, bener banget nih. Padahal ya di era revolusi industri 4.0 sekarang ini tuh perkembangan teknologi udah semakin pesat banget. Dan gak ketinggalan juga nih, dunia pertanian juga mengalami perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau jadi petani tuh udah gak susah-susah lagi kayak dulu, karena udah banyak banget teknologinya gitu. Nah, bahkan nih ya, digitalisasi pertanian saat ini itu digadang-gadang mampu jadi solusi swasembada pangan. Gimana? Keren gak tuh? Nah, itu dia yang aku bilang tadi. Jadi sebagai kuncinya tuh kita sebagai generasi milenial harusnya nggak perlu malu jadi petani. Dan sekarang ini nih yang lagi dipersiapkan sama pemerintah gitu kan. Jadi petani yang punya kemampuan dan wawasan tentang pertanian yang baik itu akan terwujud kalau misalnya kita sebagai generasi muda mau terjun ke bidang pertanian. Dan itu juga yang akan mewujudkan kedaulatan pangan di dalam negeri. Iya, gitu. Benar banget. Nah, hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh rektor dari IPB University, yaitu Prof. Arif Satriana. Kita bisa lihat di beritanya. Jadi menurut beliau nih Ra, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memajukan sektor pertanian di era 4.0 ini. Nah, yang pertama yaitu membangun learning center untuk para petani khususnya yang ada di daerah-daerah. Nah, terus yang kedua yang paling penting nih Ra, yaitu mempersiapkan generasi baru petani Indonesia, seperti itu. Nah, bener banget. Terus dalam kesempatan yang sama juga nih, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Septriana Tangkari juga mengatakan hal yang sama. Beliau tuh mengatakan kalau misalnya masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat digital, karena semakin kesini kita tuh semakin mudah mengakses informasi karena kemajuan teknologi kayak gitu. Terus beliau juga menyampaikan kalau saat ini pemerintah memiliki target 1 juta petani milenial yang ikut tergabung dalam 40.000 kelompok di masing-masing daerah, di mana dalam setiap kelompoknya ini akan terdiri dari 20 sampai 30 orang. Itu. Nah, ini di kesempatan yang sama dalam webinar tersebut juga ada petani milenial nih yang bernama Aziz Abdul Rahman. Nah, beliau ini merupakan founder dari Saung Sayur Sehat atau S3 Farm. Nah, ini beliau juga memberikan motivasi kepada petani milenial, khususnya buat anak-anak muda yang masih duduk di bangku kuliah, buat nggak malu untuk menjadi petani, seperti itu. Iya, beliau juga mengatakan kalau misalnya kita nih sebagai generasi muda yang baru mencoba usaha pertanian, gagal tuh sebenarnya hal yang wajar. Iya, benar banget. Nah, tapi gimana kita bangkit dari kegagalan itu adalah kunci yang paling penting, Ran. Iya, benar banget. Gimana kita bisa bangkit dan menemukan jalan keluarnya ya. Benar. Betul banget. Nah, jadi nih kita sebagai generasi muda ini jangan sampai malu menjadi petani, karena menurut aku nih ya Ra, profesi petani ini merupakan profesi yang sangat mulia. Nah, selain itu juga petani ini memiliki prospek yang sangat bagus ke depannya ya.
Nah, nggak cuma itu. Selain bisa bermanfaat finansial ke diri kita sendiri nih, jadi petani itu sebenarnya bisa mengatasi krisis pangan. Karena kan krisis pangan ini tuh jadi masalah yang terus-menerus nggak sih di negeri kita, gitu kan. Nah, selain itu juga sekarang ini tuh digitalisasi pertanian udah semakin maju, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Iya, bener banget. Sambil melahirkan generasi penerus yang mau bergerak di bidang pertanian. Nah, itu sih yang paling penting ya, regenerasi petani. Bener banget. Makanya nggak heran kalau pemerintah saat ini nih fokus banget dengan pengembangan program digitalisasi pertanian ya. Nah, itu dia. Nah gitu. Nah terus ngomong-ngomong soal digitalisasi pertanian, ada yang menarik nih satu lagi. Jadi ada berita nih, mahasiswa Universitas Brawijaya ini berhasil menciptakan inovasi sistem hidroponik yang berbasis IoT yang namanya POTI. POTI? Apaan tuh? Nah, jadi ini Ra, kita lihat di beritanya ya, udah banyak banget nih. Jadi POTI ini merupakan sistem budidaya sayuran hidroponik berbasis IoT yang menghasilkan produk sayuran organik berkualitas. Nah, jadi metode yang digunakan POTI ini meliputi kandungan nutrisi, penambahan sinar UV, dan sistem aerasi secara terkontrol melalui smartphone yang dapat digunakan pada greenhouse di berbagai ukuran, baik skala rumahan ataupun yang lebih besar, seperti itu. Tim POTI ini terdiri dari beberapa mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian yang diketuai oleh Muhammad Taufil Korni, juga ada anggotanya ada Isbahul Lailatul Fibriah, kemudian ada Ivan Hidayat Eko dan Aini Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terciptanya POTI yaitu melihat adanya permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka, khususnya di Kota Malang. Nah, salah satu timnya yang bernama Ella ini mengatakan jika di wilayah Malang ini kondisinya sangat cocok untuk budidaya pertanian, apalagi saat ini lagi tren healthy life. Nah, jadi untuk mendukung gaya hidup sehat tersebut perlu adanya konsumsi sayuran yang sehat, yaitu sayuran organik. Nah, selain itu untuk memanfaatkan lahan kosong yang terbatas di perkotaan yang ada di Kota Malang. Nah, ini salah satunya yaitu dengan budidaya sayuran hidroponik. Seperti itu. Oke, nah ngomongin soal hidroponik, mereka tuh budidayain sayuran apa aja sih? Jadi mereka ini budidaya sayuran hidroponiknya ini ada banyak ya. Ada apa aja ya, ini kita lihat. Ada pakcoy, ada selada, sawi hijau, kemudian ada kangkung dan masih banyak lagi. Dan menariknya nih, mereka ini walaupun masih mahasiswa, mereka ini juga udah memulai bisnis. Jadi sayuran hidroponiknya mereka ini mereka jual. Jadi mereka jual ke dosen, kemudian juga ke masyarakat yang ada di Malang, seperti itu. Nih Ra, menarik lagi nih, tak kasih tahu buat sobat agro semua. Jadi tim POTI ini juga berhasil meraih medali emas di ajang internasional, yaitu Asian Innovative Science Environmental dan Entrepreneur Fair di awal tahun 2021 kemarin. Wah, keren banget ya, udah jadi mahasiswa, terus berprestasi, terus juga bisa berbisnis juga. Udah gitu prestasinya bukan cuma nasional, ya, sampai internasional. Bener banget. Dan yang penting inovasinya itu sih keren banget, ya nggak sih? Nah, jadi buat sobat agro yang belum tahu, pertanian yang berbasis IoT ini seperti apa sih, Ra? Nah, jadi aku jelasin sedikit ya. Jadi sistem pertanian yang berbasis IoT ini adalah sistem pertanian yang memungkinkan para petani itu bisa memantau lahan pertanian mereka dari jarak jauh menggunakan sensor yang bisa mengatur irigasi, bisa mengatur kandungan hara, kelembapan, terus kondisi cuaca secara otomatis dan real time. Jadi dari jarak jauh kita tuh bisa memantau kondisi lahan pertanian kita gitu. Jadi semuanya sangat mudah nih sekarang. Kita cukup menggunakan mesin dan perangkat yang sudah terintegrasi kayak gitu. Nah, bahkan ya Ra, menurut informasi nih, pemerintah melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BPP Mektan juga meluncurkan
menggunakan alat pertanian, alat mesin pertanian yang atau biasa kita menyebutnya Alsintan. Nah, gitu, yaitu berupa drone sprayer. Jadi drone sprayer ini tuh dimanfaatkan untuk pemupukan, kemudian untuk penyemprotan pestisida yang dapat dilakukan secara otomatis. Jadi lebih efektif dan efisien ya pastinya ya. Dan praktis sih. Jadi kita udah nggak perlu lagi nih takut sakit pinggang kalau misalnya lagi mupuk tanaman. Iya bener banget nih. Sekarang pokoknya lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pertanian ini khususnya ya. Bener banget. Nah, kalau ngomongin soal drone yang bisa mupuk sambil nyemprot nih, kira-kira ada apa lagi sih yang bisa memudahkan kita sebagai petani untuk melakukan kegiatan pertanian kita ya gitu? Jadi ini selain bisa menggunakan drone sprayer tadi, ada nih salah satu petani milenial yang berasal dari Sika, Nusa Tenggara Timur yang bernama Yance Maring. Nah, jadi dia ini berhasil menciptakan inovasi sistem pemupukan dan penyiraman tanaman menggunakan short message service atau SMS dan WiFi pada tahun 2020 lalu. Nah, kita bisa lihat nih beritanya nih. Oke, jadi saat ini Yance ini tengah mengembangkan sistem irigasi tetes. Jadi sebelumnya dia kan mengembangkan teknologi untuk pemupukan dan penyiraman menggunakan SMS tadi. Nah, sekarang dia juga udah mengembangkan lebih lanjut lagi sistem irigasi tetes menggunakan smart farming irrigation system yang bisa dioperasikan melalui smartphone. Wow. Wah, jadi tuh ternyata mengelola lahan pertanian nggak susah-susah banget ya. Benar. Dan bahkan semuanya jadi mudah karena teknologi yang ada tadi gitu kan. Nah, bahkan dengan HP yang biasa kita gunakan sehari-hari pun kita bisa gitu ngontrol lahan pertanian kita. Gitu. Jadi bisa bermanfaat ya, nggak cuman buat main sosmed aja atau buat apa ya, buat rebahan nontonin stalking doi aja ya. Tapi kita bisa rebahan sambil mantau lahan pertanian kita gitu. Bener. Tapi aku mau nanya, apa namanya inovasi yang dikembangkan Yance ini tuh apa udah dikomersilkan atau gimana sih? Untuk saat ini sih masih belum ya, karena apa ya, sekarang ini kan masih dalam tahap pengembangan dan dia juga sebenarnya udah menjalin, kalau di berita nih dia juga udah menjalin dengan beberapa perusahaan untuk pengembangan lebih lanjutnya. Nah, wah yang menarik nih Ra, ternyata Yance Maring ini lulusan Politeknik Kupang di tahun 2015 dan ia juga pernah menimba ilmu pertanian di Israel. Wah, jauh. Jauhnya ya. Jadi dia lulusan Israel. Tapi setelah kembali ke Indonesia nih, ia mencoba menerapkan ilmu yang ia dapatkan untuk membangun pertanian di daerahnya. Wah, ini bagus banget, perlu dicontoh ya. Yes, jadi kita sebagai generasi muda tuh walaupun udah menimba ilmu jauh-jauh nih misalnya, yang harus kita kembangkan terlebih dahulu adalah daerah asal kita. Jangan lupa, kalau istilahnya kacang lupa kulit ya. Iya, jangan sampai ya. Benar. Jangan sampai ya. Nah, kita berharap ya Ra, ya semoga apa yang dikembangkan oleh Yance dan juga tadi oleh mahasiswa UB itu bisa apa ya, memotivasi anak-anak muda sekarang untuk gak malu lagi buat jadi petani dan apa ya, ikut berkontribusi juga terhadap kedaulatan pangan di Indonesia seperti itu. Membantu. Bener. Karena kalau bukan kita yang sebagai generasi muda yang mau terjun ke pertanian sekarang, siapa lagi? Mau siapa lagi gitu? Mau siapa lagi? Kasihan bapak kita, kasihan kakek kita gitu ya, udah tua masih harus ke sawah gitu kan ya. Sekarang nih saatnya kita yang menjadi garda terdepan. Benar. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Iya, benar banget. Nah, oke Sobat Agro, itu tadi bincang-bincang kita di segmen Agro News bersama Ira dan Rane di sini. Nah, terima kasih banyak udah menonton, udah nemenin kita sampai akhir. Nah, pokoknya nantikan video-video menarik lainnya di Agrozin Idea dan jangan lupa apa? Jangan lupa di like dan jangan lupa komen, juga subscribe pastinya. Dan satu lagi, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Kita pamit. Dadah.